ketiga ini, yaitu membahas tentang cara menulis tujuan. Pertemuan sebelumnya yaitu sudah menulis di bab 1 ya, yaitu ada closing statement di sini. Nah, tujuan ini kita itu harus sinkron, karena dengan tujuan kita bisa mengetahui kemana atau seperti apa arahnya. Tujuan ini harus sinkron tentang dengan judul dan closing statement, karena biasanya tujuan itu tidak cukup dengan satu ya, ada dua atau lebih gitu ya, lebih daripada satu lah. Nah di sini kan tujuannya lah, judulnya dirancang bangun mesin pembangkit listrik dengan metode termoelektrik menggunakan panas berbahan bakar oli bekas. Artinya di sini berarti tujuannya adalah mencari misalnya seperti ini. Ditulis nanti adapun nanti boleh mahasiswa kembangkan apa saja tulisannya dikembangkan dengan seperti apa menurut kalian. Misalnya satu di sini tujuannya adalah karena dia adalah untuk memanfaatkan, berarti ini tujuannya adalah membuat listrik dari listrik bahan bakar limbah oli misalnya ya, bekas. Terus ecopreneurship, atau ecopreneurship ramah lingkungan ya. Terus kemudian misalnya seperti ecopreneurship misalnya. Nah, terus di sini ini harus sinkron. Coba kita ambil garis lurusnya. Garis lurusnya dari mana? Garis lurusnya itu misalnya dari sini. Judul ini ya. Kita coba dekatkan supaya bacanya enak. Kita dekatkan seperti ini narasinya. Ini judulnya, yaitu rancang bangun mesin pembangkit listrik dengan metode termoelektrik menggunakan panas berbahan bakar menggunakan panas berbahan bakar oli bekas ya. Termoelektrik menggunakan pemanas berbahan bakar dia. Pemanas di sini. Pemanas berbahan bakar oli bekas. Nah ini. Terus kemudian tujuannya itu membuat mesin pembangkit listrik berbahan bakar oli berbahan bakar limbah oli bekas gitu ya. Terus di sini ada menjadi ecopreneurship di lingkungan mesin misalnya. Jadi di sini sudah selaras ya. Mungkin bisa nanti bisa dikembangkan lagi supaya dirapin lagi. Nah, terus di sini berarti batasan masalahnya. Nah, batasan masalahnya adapun batasan masalah pada penelitian ini, kalau Anda simpro, Anda ditulis berarti pada adapun batas masalah pada penelitian yang akan. Ini kalau yang mau simpro, yang akan
batasi adalah. Nah, di sini mungkin lebih bisa dari satu juga. Misalnya menggunakan peltier berapa volt gitu ya. Menggunakan termoelektrik ya, atau peltier ya. Termoelektrik misalnya berapa volt ini ya, misalnya ini ya. Misalnya ini 12 volt gitu ya, 12 volt, 12 volt. Terus kemudian ini menggunakan bahan bakar oli bekas, ini sudah. Terus menggunakan pemanas burner misalnya sekian XXX, misalnya dimensi 12 kali 12 kali 12 bisa dimensinya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaat itu bisa ditulis misalnya seperti ini. Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan berikut. Misalnya mendapatkan energi listrik dari limbah. Terus yang kedua, limbah oli dapat dikurangi, misalnya limbah pencemaran lingkungan dari oli, misalnya pencemaran limbah dari pencemaran lingkungan dari limbah oli bekas dikurangi. Nah, terus penulisan di sini Anda bisa tulis. Ingat, kalau yang di sini semuanya ini biasanya menggunakan nanti ada ininya ya, ada buku panduannya ya. Nah, di sini biasanya metode penulisan itu menjelaskan bab 1. Adapun metode penulisan sebagai berikut. Ingat, berarti di sini akan ya metode. Adapun metode yang penulisan yang akan dilakukan sebagai berikut ya. Nah, terus di sini berarti bab 1 gitu ya. Bab 1 akan membahas tentang apa kalau bab 1? Bab 1 tentang pendahuluan, terus tujuan, terus apa lagi? Batasan, masalah, manfaat, dan metode penelitian. Nah, situ.
biasanya di sini dikasih seperti ini. Terus kemudian bab 2 akan membahas tentang tentang teori terkait dengan penelitian. Terus bab 3 akan membahas tentang baca. Biasanya itu tentunya tempat dan waktu, terus kemudian pada waktu, formula, variasi, faktor n level misalnya. Terus kemudian alat dan bahan, terus di sini faktor level, formula, faktor n level. Nah, di sini biasanya jadi waktunya sudah ada ya. Tempat dan waktunya dari ini. Nah, sini. Terus 4 akan membahas tentang apa? Biasanya bab 4 itu pembahasan dan hasil dan pembahasan dari penelitian. Terus bab 5 biasanya apa? Bab 5 itu akan membahas tentang apa yang akan membahas untuk bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk bab 1 itu cukup dengan seperti ini. Tinggal nanti dikembangkan lagi supaya dapat banyak. Ini baru 5 halaman ya. Nah, ini bisa lihat. Tujuan itu nanti dimodifikasi, ditambah-tambahin kata-katanya supaya panjang dan jelas ya. Nah, mungkin untuk pertemuan ketiga cukup seperti ini aja di tujuan pada masalah, manfaat, dan metode penelitian. Oke. Untuk mahasiswa saya yang ingin bertanya mungkin bisa langsung japri ke saya untuk menanyakan tentang materi di pertemuan ketiga ini. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.